Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit meng-share ya entry saya di beberapa pair, yaitu di Euro USD, AUD USD, dan USD Kanada. Untuk gold saya sudah upload berkenaan dengan entry saya pada hari ini. Silakan cek di channel saya ya. Oke, langsung saja, ini sudah terlihat chart daripada pair Euro USD. Dan di sini saya juga sudah ada 3 posisi buy yang terbuka. Ini lotnya hanya 0,01 ya. Teman-teman bisa perhatikan tanda panah yang saya buat ini bermaksud dia bentuknya naik dan ini dia menurun. Secara kasat mata saya perhatikan dominan trennya yang terbentuk yaitu bullish atau menaik. Dan ini merupakan repair. Ini bagi saya ya, dari kacamata TBST dan pola-pola candlestick yang terbentuk. Teman-teman bisa perhatikan bentuk market semalam itu dia memang menurun. Ini terlihat ada candle sell, size-nya besar. Bila saya ukur ini sekitar 40 ya. Ini sudah kategori candle besar. Tapi teman-teman lihat lagi close candle besar ini dia seperti apa, dan memang jelas candle tersebut dia rejection di H1 tanggal 26. Kemudian selepas itu 1 jam dia turun sempat ke area ini, price sempat di sini, tapi lagi-lagi dia rejection di H1 tanggal 25 Mei, dan selepas itu candle sell-nya menjadi kecil. Jadi dengan pola seperti ini tidak layak kita untuk entry sell ya. Selepas itu candle menjadi candle buy dengan ukuran sekitar 13 pips. Di sini memang saya sudah langsung entry buy ya. Ini terlihat entry saya di sini karena saya pikir ini sudah di luar jam kerangka kerja TBSD, sudah di luar jam atau masa US Open, jadi saya masuk dengan 0,01. Dan sampai hari ini ketika memasuki sesi Asia, saya biarkan entry saya ini. Kemudian menjelang memasuki sesi Eropa, saya langsung entry buy ya. Selepas candle doji buy ini terbentuk di sini, saya langsung entry buy walaupun dia rejection zona A dan H1, tapi saya menambah posisi ya. Alasan saya volume daripada repair ini sudah terpenuhi. Kenapa saya katakan ini sudah terpenuhi? Teman-teman bisa ukur dari sini bentuknya menaik sampai ke sini itu sekitar 145. Kemudian dari sini kita ambil juga sampai di sini sudah sekitar 159, katakanlah 160. Lain halnya jika ada candle sell yang keluar dari zona H1 ini, kemungkinan saya tidak akan mengambil risiko untuk entry buy. Oke, kita lanjut lagi. Selepas itu tiba-tiba muncul candle buy, dia keluar dari zona A. Ini merupakan zona A yang saya tandakan dengan garis putus-putus ini, itu adalah zona A. Dan candle buy ini juga dia keluar dari zona HH1. Karena saya sudah ada entry dan saya lihat juga candle ini dia rejection di area sini, yang ini teman-teman, H1 tanggal 31, makanya saya berdiam diri. Dan alhamdulillah price terus naik, bahkan ini sekarang candle di jam 12 dia keluar dari H1, tapi ini size nya masih prematur ya. Planning saya untuk pair ini saya akan hold, mengingat besok itu kalau tidak salah hari Jumat ya, akan dirilis lagi berita yang high impact yaitu NFP. Jadi untuk plan trade saya di NFT nanti mungkin saya masih akan menunggu dia repair saja, dan jika tidak ada tanda-tanda kuat ke arah sell, saya hold posisi ini. Angka baiknya atau lebih bagus lagi kalau dia keluar dari area ini ya, dan ini zona H1 nya dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari area ini, dia bertindih atau berdekatan. Dia keluar dari
ada yang ini dan ini. Oke, ini untuk di USD Kanada. Tadi di sini saya ada 3 posisi ya dengan lot yang sama 0,01, tapi 2 posisi telah saya close. Saya close 2 posisi ini tepat di HH1 yang ini teman-teman, dan saya tinggalkan 1 posisi saja. Untuk kepahaman di pair ini sangat mudah, cukup kita gunakan HH1 kolaborasi dengan zona A. Ini terlihat jelas dia rejection di zona H1, zona H1 dia saling bertindih, kemudian ada candle yang keluar dari zona A. Disinilah saya langsung entry sell. Jika bentuk seperti ini risikonya memang sedikit, tetapi tetap kita harus perhitungkan ya. Untuk AUD/USD juga sama, ini terlihat zona H1 nya saling berdekatan. Teman-teman bisa perhatikan angka-angka ini bermaksud zona H1 low, ini juga sama H1 low, dan ini juga H1 low. Jadi terlihat sangat jelas untuk pair ini AUD/USD ketika di sesi Asia dia rejectionnya pun dengan bentuk shadow, tapi shadownya hanya sekitar 15 pips. Di sini saya memang tidak entry ketika rejection di H1 low ya teman-teman, karena saya menjaga psikologis saya. Tadi itu memang entry saya di gold memang terhitung banyak ya, olehnya ketika saya entry di 3 pair ini, entry saya itu paling banyak hanya 3 entry, itu pun yang lain saya close, dan lotnya super kecil ya, hanya 0,01. Untuk analisa di pair ini juga sangat mudah, kita bisa gabungkan kepahaman HH1 dan zona A. Maksud HH1 di sini teman-teman bisa lihat kedudukan market dia ada di mana, yaitu di H1 low. Bila kita kecilkan juga chartnya, terlihat jelas ya, pair ini memang bentuknya memang dominan ya, dia menaik. Kemudian ada candle buy yang keluar dari zona A. Ini saya tandai dengan horizontal line, itu high zona A, dia keluar dari zona A. Bentuk candle sebelum kemunculan candle buy ini pun dia tergolong cantik, itu membentuk laut tenang ya, sehingga saya langsung entry. Memang agak sedikit terlambat saya entrynya, ini intinya saya di atas ya, harusnya ketika dia sedikit turun ke high zona A, disitulah entry yang tepat. Dan bentuk-bentuk seperti ini juga risikonya sangat sedikit. Oke, jadi ketiga pair ini masih saya akan hold ya. Kemungkinan NFP nanti akan ada retest ke area zona H1 ini, mengingat sekarang AUD/USD telah keluar dari H1 ya. Bisa jadi dia akan mencoba ke area ini kemudian waktu lagi. Tapi yang namanya juga analisa, bisa benar bisa juga salah, tetap kita safety ya teman-teman.